Hingga malam ini, satu korban jatuhnya pesawat ATR 42500 telah ditemukan. Lalu bagaimana proses pencariannya dan seperti apa kendala ataupun kesulitan dari tim penyelamat? Kita akan tanyakan kepada Brigjen TNI Andre Cliff Rubayan selaku Danrem 141 Todopulu. Selamat malam Pak Andre, bersama dengan Diana di studio. Selamat malam Mbak Diana, Pak Andre, dengan Brigjen TNI Andre. baik, selamat malam Pak Andre. Ini mungkin bisa langsung diceritakan Pak, ini informasi terbaru adalah sebenarnya proses pencarian ini fokus ke 4 titik. Tapi sebenarnya bagaimana proses pencarian korban hingga malam hari ini? Apa saja kendala yang berarti? Kendala-kendala yang kami hadapi selaku tim SAR gabungan tentunya adalah cuaca yang pertama, karena malam hari ini juga cuaca di Desa Tompobulin masih hujan Mbak. Kemudian kabut tentunya tebal, sedangkan jarak dari Desa Tambobulu sampai dengan titik yang diperkirakan pesawat jatuh itu kita melewati kurang lebih 3 sampai 4 jam Mbak. Oke, ini artinya Itu yang menjadi kendala. Tapi sebenarnya sudah ada pemetaan belum Pak? Misalnya fokusnya ke beberapa titik atau seperti apa sebenarnya untuk bisa mengintensifkan proses pencarian? Kalau titik lokasi sudah sejak awal dari pagi itu sudah kita tentukan, dan akhirnya dalam waktu kurang lebih 1 jam kita sudah menemukan serpihan di ketinggian gunung yang ada di puncak di Desa Tompobulu ini Pak. Oke, artinya Pak bahwa proses pencarian ini kan tidak hanya mungkin utamanya berfokus kepada korban, tetapi mungkin juga serpihan pesawat, kemudian juga yang paling penting adalah black box begitu ya Pak, juga menjadi salah satu sasaran penemuan begitu. Bagaimana Pak, apakah sudah ditemukan atau masih dalam proses? Sementara serpihan yang sudah kita ketemukan sudah kita kumpulkan, sementara untuk black box sampai dengan sekarang masih dalam pencarian. Kalau tadi ada informasi kita ketemukan ada benda kuning, itu bukan black box, orange, tetapi adalah pendeteksi radar EELT yang ditemukan oleh tim SAR 3 sekitar pukul 15.00. Oke, ketika tadi Pak Andre menyebutkan bahwa dalam beberapa jam awal ada informasi pesawat jatuh, itu sudah ditemukan serpihan. Sebenarnya seperti apa Pak kondisi pesawat ATR ataupun serpihannya yang ditemukan di lokasi oleh tim Anda? Pak Andre, bisa mendengar suara saya? Ya, oke Mbak. Pak Andre, ketika Bagaimana Mbak? tadi Anda bercerita soal beberapa jam awal pasca adanya informasi pesawat ATR 42500 yang hilang kontak, begitu Anda menemukan serpihannya sudah ditemukan. Nah, seperti apa kondisi serpihannya Pak? Apakah ini ada asumsi bahwa ini jatuh menukik atau seperti apa Pak Andre? Mungkin bisa Anda ceritakan. Sementara saya belum bisa menjawab itu Mbak, yang jelas bahwa pada saat ditemukan sudah ada beberapa bagian yang tercecer di atas ketinggian, sebagian jendela pesawat, kemudian ekor itu sudah terpisah. Tapi masalah menukik ataupun yang lainnya belum bisa saya jawab, karena itu ada tim yang ahli yang bisa menentukan, KNKT. Oke, Pak, tentu kan yang jadi salah satu fokus pencarian adalah korban begitu. Tadi sebelum kita berdialog ada berita yang menyampaikan bahwa sudah ditemukan satu korban. Bagaimana sebenarnya proses pencarian korban yang lain? Apakah sudah ada tanda-tanda mungkin berapa ratus meter dari temukan korban yang pertama atau seperti apa Pak Andre? Sampai dengan malam hari ini korban yang terdeteksi atau yang sudah didapatkan masih satu jenazah Mbak. Sementara yang lain masih tetap dilakukan, mungkin pelaksanaannya akan dilakukan esok hari. Oke. Baik evakuasi secara darat ataupun udara, tergantung cuaca yang nanti kita hadapi esok hari. Sementara sebagai informasi, jenazah yang sudah kita temukan malam hari ini masih ada di lereng, dijaga oleh sekitar 10 orang tim SAR, dikarenakan tidak bisa dinaikkan dari lereng yang sudah tadi ditemukan. Dan kita berharap esok hari sudah bisa kita turunkan sampai dengan pos Aju di Desa Tompobulu.
Ada berapa orang Pak ataupun personel yang dilibatkan untuk bisa mengintensifkan proses pencarian? Yang ada sampai dengan sekarang malam hari ini sekitar 900 lebih personil. Nantinya besok hari ya tentunya tidak semuanya akan naik ke atas, akan dibagi oleh tim Basarnas menjadi beberapa tim yang akan naik ke titik puncak penemuan pesawat ATR. Oke. Demikian, Mbak. Mhm. Pak, kalau ini pertanyaan orang awam begitu Pak ya, biasanya kalau misalnya ada korban kemudian berada di dataran tinggi begitu, yang digunakan ini adalah helikopter. Apakah memang helikopter tidak bisa membantu atau mungkin bisa Anda jelaskan apa saja metode yang digunakan untuk bisa mempercepat proses penemuan korban? Kalau dikatakan helikopter itu tidak membantu, itu salah, Mbak. Berarti juga Helikopter digunakan sangat Pak? membantu. Ya, seperti tadi, sekarang helikopter itu digunakan tergantung cuaca yang dihadapi juga, Mbak. Contoh tadi, kita sudah sempat helikopter Karaka mendarat di tempat pesawat jatuh, tapi karena cuaca yang tiba-tiba berubah, dan kemudian angin yang cukup kencang, antara 20 sampai dengan 25 knot, akhirnya itu harus naik kembali. Tapi kalau cuaca itu cerah, tentunya helikopter itu adalah salah satu sarana dukungan yang sangat membantu bagi tim evakuasi di lapangan. Oke, dan itu sudah digunakan begitu ya Pak ya untuk membantu proses pencarian ya? Ya, sudah. Mhm. Termasuk yang tadi Mhm. pagi itu yang menemukan kan, yang pertama kali menemukan adalah helikopter Karakal yang sudah dinaikkan. Dan Oke. dari pantauan dari atas, disitulah diketemukan serpian-serpian pesawat. Sehingga Oke. itu yang diberitahu kepada. Mhm. Pak Andre, kalau kita bicara soal proses pencarian ini akan berapa lama Pak proses pencarian ini akan terus dilakukan? Apakah selama 7 hari atau 10 hari ke depan Pak Andre? Kita tidak bisa menentukan, Mbak, yang tentunya kita berharap secepatnya, ya, secepatnya dan seefektif, seefisien mungkin. Bukan Ya, Pak kita Andre, tidak maksud berharap saya sampai 1 hari. seberapa lama proses operasi ini akan pencarian ini akan terus dilakukan bersama Anda dan juga tim dan beberapa mungkin dari tim Basarnas, KNKT dan lain sebagainya? Tergantung kita bisa menemukan semua rekan-rekan pesawat yang jatuh dari pesawat tersebut, Mbak. Oke, berarti terus dilakukan sampai dengan penemuan korban dan juga kotak hitam begitu ya Pak? Ya, nanti ada tim yang menentukan, Basarnas yang akan menentukan kapan operasi itu selesai atau tetap dilanjutkan. Oke, besok pencarian akan dimulai dari pukul berapa Pak Andre dan fokusnya ke titik atau wilayah mana saja? Mungkin boleh Anda rincikan? Besok seperti biasa, seperti hari ini kita akan mulai pagi hari, tim darat akan naik, kemudian dari Karakal kalau cuaca bagus juga akan naik. Nah, difokuskan tetap ke titik tadi, Mbak, yang tempat jatuh serpihan dan juga di lereng. Karena yang diketemukan jenazah itu adanya di lereng kurang lebih kedalaman 200 lebih. Baik, terima kasih Pak Andre atas informasi terkini perihal pencarian korban dan juga kotak hitam dari pesawat ATR 42500. Kita harapkan besok cuaca mendukung sehingga tim semua bisa bekerja sama dengan baik dan bisa menemukan korban dan juga kotak hitam yang juga turut akan membantu proses investigasi. Terima kasih Brigjen Amin. TNI Terima kasih. Andre Cliff Rumbayan dan Rem 141 Todopulu. Waktunya untuk CNN Indonesia Prime News pada malam hari ini. Selamat malam, Mbak. Terima kasih.